kita lihat lagi bagaimana teknologi yang semula membantu, terus efeknya jadi bahaya. Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer yang mulai bisa berpikir seperti manusia, tapi manusia yang mulai berpikir seperti komputer. Kayak ngomongnya sudah kayak komputer, guyonannya bahannya ya di komputer, apa-apa terus kaku, kamu tidak berkembang, tidak kreatif sama sekali. Jadi di antara efek digital yang tadi kita prihatinkan kan moralitas jatuh. Orang tidak peduli lagi benar salah, baik buruk. Nah, nanti jawabannya ada di adab. Kita harus belajar ini. Belajar akhlak, belajar adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk istiqomah, untuk tidak bosan-bosannya belajar. Biasanya tantangan paling berat itu muncul ketika kita dituntut untuk istiqomah. Kalau di awal-awal semangatnya luar biasa, tapi di tengah-tengah perjalanan ini biasanya malesnya mulai muncul, ogahnya mulai muncul, beratnya mulai muncul. Saatnya kita mulai menaklukkan diri kita sendiri untuk istiqomah. Oke, malam hari ini kita bicara dua krisis meskipun sebenarnya satu, yaitu teknologi dan digital. Digital ya bagian dari teknologi. Saya mulai dari quote yang menarik ini dari Christian Lange. Dia memperoleh hadiah Nobel tahun 1921. Istilahnya orang yang dapat hadiah Nobel itu Nobel laureate. Kata beliau begini, technology is a useful servant but a dangerous master. Ini langsung krisis ini quote yang pertama ini. Jadi teknologi itu kalau kita jadikan pelayan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dia sangat berguna. Tapi kalau dibalik posisinya, kita yang melayani mereka, dari berguna bisa jadi bahaya. Jadi teknologi itu useful servant dan dangerous master. Kayak kita hari ini mungkin dalam banyak kasus sering diperbudak oleh teknologi. Ketika kita sudah kecanduan, ketika kita sudah melekat, tidak bisa dilepaskan dari sana. Mata kita tidak pernah selesai menatap layar. Hidup kita tidak bisa tegak tanpa dukungan gadget. Kemudian akhirnya alat-alat yang semula mendukung hidup kita terbalik. Kita yang mendukung keberlangsungan alat-alat tadi. Jadi dia tidak lagi useful servant, tapi jadi dangerous master. Kita menyembah dalam tanda petik ya. Belakangan kemarin-kemarin rame itu wacana feodalisme. Jangan-jangan feodalnya bukan orang ke orang, tapi orang ke teknologi. Betapa hari ini kita bungkuk-bungkuk nyembah teknologi. Wong HP dicas saja kita duduk tenang di sebelahnya nunggu sampai penuh. Betapa patuhnya kita dengan
teknologi. Kita jadi servantnya, kita jadi pelayannya. Posisinya terbalik. Ayo kita lihat ya, ini ada banyak fakta yang menunjukkan krisis-krisis karena teknologi. Saya mau mendaftari tadi itu ada beberapa, mungkin teman-teman masih ingat. Yang pertama, ini awal abad 19 ketika mulai ditemukan mesin tenun untuk industri tekstil. Itu muncul protes di mana-mana. Di Inggris muncul gerakan Ladite. Gerakan Laditis itu orang-orang yang protes terhadap penggunaan mesin tenun otomatis yang itu menggantikan manusia. Peristiwa yang sama terjadi di India, Mahatma Gandhi yang kemudian lebih memilih sudahlah pakai mesin tenun manual saja. Tapi di Inggris tidak bisa begitu, terus muncul banyak demo. Demo kalau masif ya berhadapan dengan militer pada akhirnya, terus banyak yang ditangkap, banyak yang dihukum gantung. Sebenarnya orang-orang ini tidak anti teknologi, tapi mereka menolak teknologi yang buahnya adalah ketidakadilan terhadap mereka. Nah, ini krisis ya. Jadi, masa tenaga manusia manual terus, nanti tidak efektif. Orang bisnis, orang usaha pinginnya efektif. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Akhirnya banyak pegawai di PHK, diganti mesin. Manusianya terus protes. Ini yang saya sebut contoh krisis. Teknologi yang semula diharapkan membantu, mengefektifkan hidupnya manusia, ternyata ada efek sampingnya. Yang efek sampingnya itu justru menyerang manusianya sendiri. Contoh lagi, bom atom nuklir. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Korbannya ratusan ribu. Itu kan sebenarnya buah karya teknologi, kecanggihan sains dan teknologinya manusia yang merambah ke sana. Tapi kemudian manusianya jadi takut sendiri. Kok sedahsyat itu efeknya? Nah, ini juga teknologi. Kalau teman-teman nonton filmnya Oppenheimer itu ya, semoga nontonnya tidak cuma drama Korea. Bukan tidak boleh, tapi ya yang begini-begini juga harus ditonton. Biar kalian tahu bagaimana teknologi tidak hanya melibatkan kecanggihan, tapi juga kegelisahan eksistensial manusia. Sudah ditemukan capek-capek, kemudian sekarang ayo bikin perjanjian untuk tidak digunakan. Nah, kenapa? Ada krisis dari teknologi. Belum lagi krisis ekologi. Wah, ini ramai sekali dibahas di mana-mana sekarang. Limbah-limbah, polusi-polusi menghancurkan banyak entitas ekosistem di sekitar kita. Terkenal sekali dulu buku tahun 62 yang nulis Rachel Carson. Judulnya Silent Spring. Kalian cari buku itu ya, ini buku yang dampaknya besar. Buku ini membahas tentang pestisida. Awalnya orang gembira sekali ditemukannya pestisida. Bisa menyingkirkan hama-hama. Tapi ternyata yang musnah karena pestisida tidak hanya hama. Bahkan binatang-binatang sekitarnya, makhluk yang lain, bahkan manusia. Dalam jangka panjang juga kena efeknya. Ini hama beneran ya, bukan sekarang kan kalian pakai istilah hama itu kalau pakai. Tidak, bukan hama yang itu. Jadi
maunya enak untuk mengefektifkan, membuat panen jadi lebih banyak, tidak banyak dimakan hama, tapi begitu bikin pestisida, canggih sih hamanya musnah, tapi terus banyak ekosistem yang lain juga musnah. Ketika ekosistem ada yang musnah, ya terus terjadi ketidakseimbangan, efeknya kemana-mana. Makanya buku itu judulnya Silent Spring. Jadi hening, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kata, tidak ada suara. Saya tidak tahu kalian yang di Jogja ini masih tidak dengar suara jangkrik, suara kata, tidak di HP loh ya. Yang asli, itu kan mulai langka sekarang. Zaman dulu hujan tidak berapa lama gitu sudah kadang ada suara kata, suara jangkrik. Sekarang mulai langka. Nah, ini ya jadi keprihatinan bersama. Oke, yang masih sering kelihatan mungkin tikus di kamar kosmu mestinya ya. Karena kamu kurang bersih. Terus kita lihat lagi bagaimana teknologi yang semula membantu, terus efeknya jadi bahaya. Mungkin teman-teman ingat, ini kalian mestinya sudah lahir tahun ini, 2018. Ada skandal Facebook dan Cambridge Analytica. Yang di situ data pribadi jutaan orang pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kampanye politik. Kalau di infonya sekitar 87 pengguna diambil. Saat itu Facebook didenda besar sekali. Ini kan teknologi. Ada Facebook kita lebih terkoneksi, gampang tersambung di antara kita, tapi ada efeknya. Sekarang kalian gelisah kan, kadang namamu tiba-tiba entah siapa yang memberikan, masuk padamu iklan ini, iklan itu. Kok tahu nomornya kita? Itu pasti ada yang ngasih, ada yang beri. Gitu loh. Ini bagian dari krisis teknologi, krisis digital hari ini. Belum lagi masalah kesehatan mental. Penelitian terbaru tahun 2019, studi dari Jean Twenge, kata dia, penggunaan media sosial berlebihan itu berhubungan, berkorelasi dengan meningkatnya jumlah orang depresi di kalangan anak muda. Sejumlah tiap tahun 70%. Besar loh 70% itu. Jadi meningkat. Kalau hari ini misalnya 100 orang sakit jiwa, tahun depan 170. Bayangkan itu, nambah tahun. Kalau ini 2019 tadi, berarti 6 tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah di antara kalian banyak sudah yang sebenarnya sedang gangguan jiwa. Makanya sejak tadi tidak ada apa-apa kok banyak yang senyum-senyum gitu. Jangan-jangan masalah itu. Sementara kalian kan malu kalau mau periksa ke dokter jiwa apa psikolog, khawatir dianggap gila. Padahal mungkin sekali-sekali penting ya kita screening, ngecek saya ini masih waras apa enggak ya. Khawatirnya ternyata beneran, enggak usahlah nanti jadi begitu kalian. Tapi ya kalau enggak begitu ya enggak sembuh kita. Dan ini sebagian besar karena kecanduan media sosial. Jadi kadang-kadang kita enggak tahu apa-apa itu dari medsos loh ya. Ada gunanya juga. Kita enggak panik, kita enggak stres, kita enggak galau. Begitu buka medsos, wah langsung darah tinggi naik, kita langsung Nah, ini efek teknologi. Apalagi hari ini revolusi AI, krisis identitas.
Jadi krisis eksistensial minggu lalu. Fungsi kita banyak digantikan oleh teknologi sekarang. Kalian yang mahasiswa sekarang senyum-senyum saja. Bikin skripsi bukan sesuatu yang susah. Tugas makalah santai saja. Yang pusing dosennya sekarang. Ngasih tugas apa ya? Kalian tinggal tanya ChatGPT. Langsung diberi apapun yang kalian mau. Nah ini revolusi besar-besaran. Efeknya apa? Loh, mesinnya tambah canggih, manusianya tambah drop. Tambah merosot. Jadi sekarang kan kalian sering mengeluhkan, wah dasar SDM rendah. Tidak apa-apa, HP-nya kelas tinggi. Jadi SDM-nya rendah, kalau pinter literasi digitalnya, kalian otomatis terupgrade. Hari ini kalian bisa ngobrol, bisa tanya apa saja, mencari apa saja lewat AI. Nah, wong itu fasilitas, kenapa tidak digunakan? Oke, baik, yo nanti ini kalian hubungkan dengan krisis minggu lalu ya, krisis identitas, krisis eksistensial. Itu kalau diperdalam lagi, ada krisis kebenaran sekarang. Kalian pelan-pelan mulai tidak percaya apa-apa lagi. Begitu ada berita, sumbernya dari mana? Medsos aja ya, tidak terlalu percaya. Pasti itu fake. Kalau tidak fake ya framing pasti. Lama-lama kita semua tidak akan percaya dengan berita. Krisis kebenaran. Wong sekarang ada gambar orangnya ngomong ada suaranya. Tapi sekarang alah paling AI. Kan sekarang begitu. Mendeteksinya susah. Dulu sebelum AI booming seperti sekarang, kalau ada berita kan tidak ada gambarnya mesti hoax. Tidak ada videonya hoax. Sekarang gambarnya ada, videonya ada, kita juga ragu-ragu. Jangan-jangan AI. Lama-lama kita tidak akan percaya apa saja. Ini mesti kebenaran buatan. Ini bukan aslinya. Ini krisis. Buah dari teknologi. Apalagi ini berhubungan dengan ekologi ya. Jadi ada sekarang itu sampah digital. Itu menggunung di mana-mana. Tahun 2023 dunia ini menghasilkan tidak kurang dari 57 juta ton limbah elektronik per tahun. Yang itu hanya 20%-nya saja yang didaur ulang. HP-HP lamamu yang menurutmu sudah out of date, kabel-kabel charger yang sudah kamu buang, itu kan numpuk di mana-mana. Sampah digital. Belum lagi konsumsi dayanya. Pusat datanya AI tertentu itu butuh listrik sejumlah satu negara. Bayangkan. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ini krisis teknologi, krisis digital. Ini saya ambilkan juga beberapa, cuma silakan kalian cari, yaitu ada bukunya. Misalnya, temuan manusia yang manapun itu senantiasa ada mengiringi krisisnya. Ivan Illich di buku Energy and Equity, dia bilang, mobil menjanjikan kebebasan tapi menciptakan ketergantungan baru. Jadi mobil teknologi, adanya mobil kita dimudahkan. Mobilitas kita semakin dahsyat, tapi sekaligus kita jadi tergantung. Jadi ini efeknya teknologi yang paling berat kan ketergantungan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa itu. Kalian tidak membayangkan ya dulu misalnya perang antara Portugis dan Mataram, itu kan ya perjalanan ke sana itu mestinya loh, kalau pasukan yang darat ya jalan kaki, paling pakai kuda. Pakai kuda paling sebagian jalan kaki.
Dan itu bisa ditempuh mungkin berhari-hari, berbulan-bulan. Sekarang kalian ndak lewat tol aja kan ndak betah. Mindset kita berubah. Cara pandang kita berubah. Kita ingin apa-apa lebih cepat. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Tahun 85 bukunya. Dia bilang begini, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan dunia nyata. Televisi temuan teknologi. Tapi efeknya apa ya? Dunia nyata jadi tidak menarik. Termasuk apa? Stasiun-stasiun televisi itu kan berlomba-lomba untuk memancing kita menonton dia. Maka kadang-kadang dibuatlah sensasi-sensasi. Dicarilah berita-berita yang sekiranya menarik. Bad news is good news. Kita cari berita yang jelek-jelek. Nah, membuat kita lupa dengan kenyataan. Misalnya berita tentang ngaji kita ini, mungkin materinya apa, istiqomahnya tidak akan jadi berita. Tapi ada berita kalau tiba-tiba saya kepleset ngomong apa gitu. Jadi dari sekian ratus episode ngaji, hanya dipotong 1-2 detik ketika saya kepleset ngomong apa. Dan itulah berita. Jadi boleh kalian kiaskan dengan yang mana saja. Algoritmanya seperti itu. Maka kata Neil Postman, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan fakta justru. Mengabaikan dunia nyata. Karena berita itu selalu tentang yang negatif, maka pelan-pelan mindset kita terbentuk untuk menganggap dunia ini tidak baik-baik saja secara umum. Efeknya apa? Terus kita menganggap hidup ini berat. Efeknya apa? Terus kita tidak pernah bersyukur. Efeknya lagi apa? Kita sukar tersenyum. Ternyata luas loh efeknya. Jadi jangan dikira teknologi itu tidak berhubungan dengan manusia. Sangat relate. Termasuk dengan krisis-krisis yang dibawanya. Makanya kata Hans Jonas dalam buku The Imperative of Responsibility, kata dia, kemampuan kita mencipta melampaui kebijaksanaan kita untuk menggunakannya. Kita sudah memproduksi AI dulu, baru kebingungan gimana ya nanti efeknya untuk pendidikan, gimana efeknya untuk publikasi, gimana. Bingungnya di belakang. Ketika menciptakan itu tidak mikir nanti efeknya apa. Membuat bom atom dulu, senjata nuklir dulu, baru kita bingung gimana ini ngaturnya biar tidak dipakai sembarangan. Jadi kebijaksanaan kita selalu terlambat belakangan. Lebih cepat kreativitas kita. Ini yang sering jadi masalah. Apalagi hari ini, Sherry Turkle, Alone Together. Kata dia, kita hari ini semakin terhubung tapi semakin kesepian. Coba perhatikan di medsos-medsos itu, ramenya luar biasa. Tapi kalau dilihat kenyataan aslinya, heningnya luar biasa. Yang satu pegang HP di sudut sana, satu pegang HP di sudut sini, hening. Tapi rame di dunia medsos. Adanya media sosial, itu kan harusnya kita tambah terhubung, tambah nyambung. Harusnya tambah rame. Tapi kebalikannya yang kita rasakan. Kita tambah kesepian. Kita pelan-pelan mulai tidak percaya orang. Ya temenmu ada sih, tapi sekarang obrolannya mungkin sekedar cari cuan. Mungkin sekedar
ingin menarik perhatian, bahkan fotonya pun difilter sekian puluh kali. Jadi kamu ragu-ragu ini memang wajahnya sekarang begini atau sudah berubah, kita sudah tidak percaya lagi. Makanya nanti pada akhirnya terjadi krisis kebenaran. Orang mulai tidak percaya lagi dengan fakta, dengan kenyataan, karena kita terlalu banyak menampilkan citra-citra saja, bukan hal yang sebenarnya. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar ya. Apa yang dimaksud krisis teknologi dan krisis digital. Dunia itulah yang menyerbu kita hari ini. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar teori-teorinya ya. Baru kita sekarang bicara definisi. Yang tadi masih pengantar. Apa sih krisis teknologi itu? Krisis teknologi itu suatu situasi ketika kemajuan teknologi yang harusnya membuat manusia maju, tetapi justru mengancam martabat kemanusiaan, meruntuhkan nilai-nilai moral, menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis, menggeser orientasi hidup, jadi lebih pragmatis, hanya berpikir ekonomi, hanya ingin mengkonsumsi, ini menggeser gaya hidup. Karena teknologi. Nah, ini efek tadi seperti penderitaan yang dirasakan oleh Prometheus. Itulah krisisnya. Tapi teknologinya ya memang kemajuan, dia membuat kualitas hidup kita lebih meningkat. Tapi di balik itu ada efeknya. Loh, tugas kita mencermati efek ini. Jadi, biar tidak defisit, tidak rugi. Jangan sampai kita maju selangkah tapi pada akhirnya mundur 10 langkah. Ya benar sih, misalnya perangkat tata tulisnya sudah laptop, sudah gadget, tapi kok moralnya jatuh. Orang sudah semuanya tidak jujur, orang nyari enaknya sendiri, saling memanipulasi. Yaitu kita mungkin maju selangkah tapi mundur 10 langkah pada akhirnya. Ini yang harus kita waspadai, kita jaga. Disinilah pentingnya kita membahas krisis teknologi. Krisis digital itu bagian dari krisis teknologi. Berarti kemajuan digital yang membawa efek negatif untuk kemanusiaan, untuk moral, untuk hidup sosial, ekologis, dan juga mengacaukan gaya hidup kita. Yang positif tentu saja. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar beberapa perspektif dulu ya tentang teknologi. Nanti biar mudah mencari obatnya. Yang pertama, aliran namanya instrumentalis. Kata aliran ini, teknologi itu hanya alat. Dia tidak mengandung nilai. Jadi teknologi itu tidak baik juga tidak buruk. Yang menentukan baik buruknya itu manusianya. Oke ya. Jadi ini pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Teknologi itu netral. Dalam dirinya tidak ada nilai. Manusia adalah aktor yang menggunakan teknologi yang bebas mengendalikannya.
Manusia yang nanti menentukan ini jatuhnya jadi baik atau jadi buruk. Pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Tokohnya misalnya ini modernis awal, Francis Bacon, René Descartes. Kemudian yang lebih belakangan ada Karl Popper, ada Mario Bunge. Jadi produknya manusia yang manapun itu sebenarnya netral saja sih, dia alat kita. Dia tidak baik dan tidak buruk. Gadget itu, HP itu tidak baik dan tidak buruk. Yang membuat dia baik atau buruk manusianya. Kalau kalian setuju pandangan ini, kalian instrumentalis. Oke, saya tidak tahu. Kalau ngajinya selesai saat ini, mungkin kalian setuju dengan pandangan ini. Tanpa melihat perspektif yang lain. Jadi gelas ini dan kopi ini netral saja. Tidak baik dan tidak buruk. Kalau saya minum, bismillah saya minum. Alhamdulillah dia baik. Betul. Tapi kalau kopinya saya lemparkan ke kalian sampai basah kuyup, dia jadi buruk. Jadi ini instrumentalis. Kelebihannya pandangan ini yang memberi ruang bagi manusia untuk bertanggung jawab secara moral. Kemudian membuat kita tidak takut dengan teknologi. Teknologi itu netral. Mau membuat nuklir kah? Mau membuat teknologi apakah? Santet kah? Apakah? Tidak apa-apa. Sopo ngerti nanti ada lahir teknologi yang bisa. Kalau dulu santet pakai doa, pakai tirakat, besok ada mesinnya misalnya. Sopo ngerti bisa begitu. Tapi kan netral. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Itu kayak orang kalau ngomong, Pak, boleh tidak Pak belajar ilmu nyopet misalnya. Loh kalau kalian pakai instrumentalis, ayo kalau sekedar tekniknya ya tidak masalah. Dia masalah kalau kamu pakai nyopet. Tapi kalau kamu pakai bantu orang yang habis dicopet untuk nyopet balik copetnya misalnya. Oke, jadi kuncinya ada di manusianya. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Terlalu optimis. Kita lupa bahwa teknologi tertentu juga bisa memberi pengaruh kejiwaan ke kita. Jadi tidak hanya kita yang menentukan baik buruknya, dia juga memberi efek. Karena kita pegang pisau misalnya, waktu kita marah muncul pikiran untuk ini efek, ada efek balik yang dia berikan ke kita untuk ditusuk saja. Jadi bisa begitu. Gitu loh. Kenapa diciptakan begitu? Mbok ya menciptakannya tidak seperti itu misalnya. Kalau kita pegang pisang kan tidak mungkin. Kalau marah kok pegang pisang, itu kan tidak mungkin mikir untuk itu. Jadi karena pas pegang pisau. Jadi teknologi ada efeknya. Gitu. Karena kita pegang apalah laptop, ya mungkin yang muncul apa pengen lihat. Jadi kelemahannya terlalu optimis, mengabaikan pengaruhnya teknologi terhadap manusia. Kalau ini kan hanya melihat pengaruhnya manusia pada teknologi. Jadi padahal ya sistem teknologi juga bisa membentuk perilaku kita. Kayak kalian sekarang mungkin jadi lebih malas membaca. Kenapa? Sudah dibantu ChatGPT, Pak. Dibacakan sekarang saya. Nah, itu jadi ada efeknya. Jadi instrumentalis oke, tapi ya masih ada kelemahannya. Ada quote yang menarik dari Sidney Harris, jurnalis dari Amerika. Kata beliau, the real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers. Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer yang mulai bisa berpikir seperti manusia.
manusia yang mulai berpikir seperti komputer. Bahayanya di mana manusia seperti komputer itu? Kaku, tidak luwes, tidak empatik, merasa sudah benar terus. Wong kita itu bukan komputer. Jadi kalau manusia sudah seperti komputer, ya dia sulit beradaptasi, merespon. Dia menunggu input dan itulah yang keluar lagi. Komputer kan ya tetap tidak bisa berkreasi, yang bisa berkreasi manusianya. Dia pasif saja menunggu diarahkan, disetir. Kalau sudah diberi data dia merasa ya itu yang paling benar. Kan komputer begitu, tergantung input kita. Dan sekarang komputernya tambah canggih. Tapi tambah canggihnya komputer yang dia tambah mirip manusia, itu tidak bahaya. Yang lebih bahaya adalah ketika manusia tambah mirip komputer. Gaya ngomongnya sudah kayak komputer, guyonannya bahannya ya di komputer. Apa-apa terus kaku, kamu tidak berkembang, tidak kreatif sama sekali. Peradaban manusia terancam. Baik, ini banyak sekali prasasti malam hari ini ya. Saya akhiri di sini. Islamic perspective. Ini sebenarnya harusnya panjang, semoga nanti ada waktu lain kita bahas lebih detail. Perspektif Islam tentang pemanfaatan teknologi. Kalau menurut saya, keywordnya ada 5. Yang pertama, khilafah. Kesadaran kita bahwa Allah mengamanati kita di muka bumi ini sebagai manusia, antara lain diberi tugas untuk memakmurkan bumi, mengelolanya supaya tetap seimbang. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Ini kesadaran awalnya. Dan untuk menjalankan fungsi kekhalifahan ini, mau tidak mau, kita harus paham ilmu, paham sains, dan akan dimudahkan dengan teknologi. Maka prinsip pertama teknologi adalah prinsip khilafah. Alat untuk membantu kita memenuhi tugas-tugas dari Allah. Yang kedua, prinsip amanah. Tugas tadi kita jalankan sebaik mungkin, semaksimal yang kita mampu, tanpa nabrak nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dari Allah. Ini namanya kita amanah. Ini kunci kedua. Jadi di kunci kedua ini kita bertemu dengan nilai-nilai yang jangan kita langgar. Kita harus amanah dengan pesan-pesannya Allah. Khilafah membuahkan tanggung jawab, amanah membuahkan komitmen. Kemudian mari memperhatikan maslahah, kemanfaatan. Jangan hanya dapat capeknya, jangan hanya berteori, berfilosofi, tapi sains dan teknologi membuahkan kemanfaatan besar untuk kita semua. Nah, ini namanya maslahah. Kemudian jangan lupa ketika kita menjalankan khilafah, amanah, maslahah tadi, niatnya kita tata hanya lillahi ta'ala, tidak ada pamrih-pamrih yang lain, sehingga yang kita lakukan tadi bernilai ibadah, membuahkan muqarabah. Kita semakin mendekat pada Allah.
Nah, kalau ada kesadaran ini, yang tadi dikhawatirkan efek-efek negatifnya bisa diminimalisir. Jadi ada aspek mukorobahnya, kita menjalankan belajar sains, memproduksi teknologi dan memanfaatkannya, itu bagian dari ikhtiar kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan prinsip kelima, adab. Kita jalankan semuanya secara berakhlak dan beretika. Jadi caranya harus baik, itu adab. Jadi tidak boleh dengan cara-cara yang negatif, yang merusak, yang menyesatkan, tidak boleh. Adab jadi alas semuanya. Karena kalau prosesnya sudah negatif, ya hasilnya kemungkinan tidak ketemu. Tidak ketemu di mukorobah, tidak ketemu di maslahah, amanah, dan khilafah. Jadi ini 5 prinsip pemanfaatan sains dan teknologi dalam Islam. Jadi mari kita belajar, mari kita mengembangkan teknologi dalam konteks khilafah, tanggung jawab kita yang diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian bagian dari komitmen kita terhadap nilai-nilai. Kemudian kita arahkan untuk membuahkan kemanfaatan maslahat sebesar-besarnya. Kemudian kita niati sebagai ibadah lillahi ta'ala yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Akan indah kalau tambah kita maju secara teknologi seiring dengan tambah dekatnya kita dengan Allah. Tambah sadar kita akan tingginya, canggihnya ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Ini membuat kita tambah dekat. Dan semuanya kita jalankan secara beradab, tidak mengabaikan norma dan akhlak. Ini 5 prinsip pokok yang mungkin kapan-kapan kita elaborasi lagi. Saya tambah 1 lagi konsep. Masih dari perspektif Islam ya. Tadi yang paling awal, jadi quotes paling awal tadi loh, yang bunyinya adalah jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, karena teknologi itu akan bermanfaat untuk kita kalau kita yang menggunakannya. Sebaliknya kalau kita yang diperbudak, dikuasai, dia akan bahaya. Menguasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi. Ini ada beberapa keyword untuk menjawab solusinya ya, perspektif Islam. Coba kita rangkum satu-satu pelan-pelan. Secara intelektual, problem besar teknologi hari ini adalah informasi yang tanpa makna. Komunikasi yang tidak ada artinya. Post-truth, kebohongan, dan lain sebagainya. Kita sulit menemukan kebenaran. Untuk mencari solusi dari situ, kita harus belajar hikmah. Hikmah ini pengetahuan yang tidak kurang dan juga tidak lebih. Dari Imam Ghazali. Definisinya seperti itu. Jadi pertengahan antara orang bodoh yang tidak punya ilmu dengan orang yang berlebihan dalam ilmu yang tidak ada gunanya adalah hikmah. Teman-teman harus belajar ini untuk meminimalisir krisis intelektual dalam bentuk informasi-informasi yang tidak bermakna. Yang kedua, krisis moral. Jadi
Di antara efek digital yang tadi kita prihatinkan kan moralitas jatuh. Orang tidak peduli lagi benar salah, baik buruk. Nah, nanti jawabannya ada di adab. Kita harus belajar ini. Belajar akhlak, belajar adab. Yang ketiga, krisis yang sering dikeluhkan juga adalah krisis spiritual. Kita dangkal hubungan kita dengan sesama, dengan semesta, dengan Tuhan. Solusinya ada di makrifah. Mari kita lebih menyadari, lebih mengenali hadirnya Tuhan dalam diri kita. Tapi ini masing-masing nanti pembahasannya panjang. Kapan-kapan kita ulang lagi. Yang terakhir krisis sosial. Kecanduan digital, kecanduan layar membuat kita terisolasi. Sosial skill kita jadi lemah. Daya empatik kita jadi menipis. Solusinya apa? Ukhuwah. Persaudaraan kita hidupkan lagi yang tidak sekedar formalistik basa-basi melalui medsos, tapi lebih konkret, lebih nyata dalam dunia sosial yang kita kenal dengan konsep ukhuwah. Jadi 4 konsep ini menurut saya bisa jadi kunci kita mencari jalan keluar dari problem-problem krisis digital hari ini. Cuma ya karena waktu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Insya Allah kapan-kapan ya kita ulang yang bagian Islamic perspektif ini. Sejauh mana sih perspektif Islam bisa kita jadikan salah satu jalan, salah satu alternatif solusi dari baik krisis teknologi maupun krisis digital.